Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai bisnis internasional. Disimak baik-baik ya sampai akhir. Pembahasan pertama yaitu terkait dengan ruang lingkup bisnis internasional. Yuk disimak baik-baik. Terdapat beberapa alasan bagi suatu perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Alasan tersebut yaitu yang pertama, untuk memperbesar penjualan. Keikutsertaan perusahaan dalam bisnis internasional akan memudahkan dalam melakukan ekspansi untuk menjual produknya. Yang kedua, untuk mengakuisisi sumber daya. Kegiatan bisnis internasional memungkinkan sebuah perusahaan berada di sebuah negara yang memiliki akses terhadap sumber daya yang ada di negara lainnya. Perusahaan tersebut dapat memiliki akses dengan cara melakukan investasi baik langsung maupun tidak langsung di negara yang memiliki keunggulan dalam hal sumber daya. Dan yang terakhir yaitu untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Bisnis internasional dapat membuat perusahaan menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menambah sumber penjualan dan penawaran yang dilakukannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aktivitas bisnis internasional. Adapun aktivitas bisnis internasional diantaranya yaitu yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Yang kedua, impor. Impor merupakan membeli produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang ketiga, lisensi. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Aktivitas yang keempat yaitu waralaba, dan yang kelima, kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Nah, apabila kita membahas mengenai aktivitas dalam bisnis internasional, maka terdapat 4 tipe aktivitas lain dari bisnis internasional. 4 tipe aktivitas ini dikemukakan oleh Anjami, Kuhl, Goddard, dan Kambata, yaitu yang pertama, foreign trade. Foreign trade merupakan kegiatan bisnis internasional yang paling sering digunakan oleh sebagian besar negara. Jenis aktivitas bisnis internasional ini cenderung identik dengan aktivitas ekspor dan impor. Dalam aktivitas ekspor impor, objek barang yang sering digunakan adalah visible physical goods dan komoditas. Aktivitas yang kedua yaitu trade in service. Trade in service merupakan kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya juga berupa tangible goods. Objek tersebut dapat berupa asuransi, perbankan, hotel, konsultan, biro perjalanan, dan transportasi. Tipe yang selanjutnya yaitu portfolio investment. Portfolio investment merupakan kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Biasanya investor memberikan dalam bentuk hutang atau modal. Tipe aktivitas bisnis internasional yang terakhir yaitu direct investment. Direct investment merupakan kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor. Biasanya tingkat pengawasannya dapat bervariasi, mulai dari tingkat pengawasan penuh dan sebagian. Nah, untuk materi selanjutnya, agar kita lebih memahami mengenai bisnis internasional, kita akan memahami dan juga mengetahui lingkungan bisnis internasional. Yang pertama yaitu lingkungan budaya. Dalam konteks bisnis internasional di mana kegiatan bisnis yang melibatkan antara negara dan bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, maka setiap kegiatan bisnis internasional tersebut harus mampu untuk memodifikasi perilakunya di negara yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk lingkungan bisnis internasional yang selanjutnya yaitu lingkungan politik dan hukum. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang berlangsung lintas negara.
Kegiatan bisnis tentunya bergantung pada lingkungan politik dan hukum sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain. Lingkungan politik dan hukum sangat berkaitan erat karena sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum tertentu. Untuk lingkungan bisnis internasional yang selanjutnya yaitu lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi, khususnya teknologi informasi, menyebabkan pertumbuhan e-commerce, pembelian dan penjualan barang melalui internet. Kemajuan teknologi menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, selanjutnya agar pembahasan ini menjadi suatu pembahasan yang berguna bagi kita semua, maka kita perlu mengetahui bisnis internasional yang dijalankan dan diterapkan di Indonesia. Nah, untuk itu yang pertama kita akan membahas mengenai peluang bisnis internasional di Indonesia. Peluangnya yang pertama yaitu ada di bidang perdagangan barang. Indonesia memiliki peluang ekspor yang lebih baik mengingat kekayaan sumber daya alam dan berlimpahnya tenaga kerja yang telah dimiliki. Peluang yang kedua yaitu konsumen Indonesia memiliki banyak keanekaragaman dari segi culture dapat dijadikan peluang bisnis yang bagus. Dan peluang yang terakhir yaitu Indonesia belum terlalu banyak mempunyai produk yang mampu bersaing di pasar internasional. Apabila kita telah membahas mengenai peluang, maka materi selanjutnya yaitu mengenai tantangan dari bisnis internasional yang masuk ke Indonesia. Tantangan yang dihadapi Indonesia sangatlah besar, meliputi kekurangan kapasitas nasional, lemahnya infrastruktur fisik, kurang kondusifnya kondisi sosial, politik, hukum, rendahnya investasi asing, biaya ekonomi tinggi, dan yang terakhir yaitu tenaga kerja yang kurang kompetitif yang kesemuanya menjadikan produk-produk Indonesia menjadi kurang. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hambatan-hambatan yang dibuat oleh Indonesia dalam bisnis internasional. Kebijakan yang diberlakukan pada perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang-barang impor disebut proteksi. Proteksi dalam perdagangan internasional terdiri atas kebijakan tarif, kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping. Hambatan yang pertama yaitu tarif. Tarif adalah hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang-barang impor. Apabila suatu barang impor dikenakan tarif, maka harga jual barang tersebut di dalam negeri menjadi mahal. Hambatan yang kedua yaitu kuota. Kuota adalah bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu. Hambatan yang selanjutnya yaitu larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan dari pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu ke dalam negeri. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari barang-barang yang dapat merugikan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu subsidi. Subsidi adalah kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada produk dalam negeri. Adanya subsidi, harga barang dalam negeri menjadi murah, sehingga barang-barang hasil produksi dalam negeri mampu bersaing dengan barang-barang impor. Oleh karena itu, masyarakat lebih menggunakan barang-barang yang dibuat di dalam negeri. Hambatan yang terakhir yaitu dumping. Dumping adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual di dalam negeri. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.